Selamat datang Lur di channel YouTube Zulfa Hanafiah. Nah, di video ini Kak Zulfa akan membahas soal yang berhubungan dengan penerapan prinsip induksi matematika. Berbicara mengenai induksi matematika, bisa kita lihat contoh penalarannya ya. Itu efek kartu domino. Teman-teman bisa search di YouTube tentang efek kartu domino. Ketika kartu domino ditata berdiri atau secara vertikal berbaris, maka ketika salah satu ujung dijatuhkan, kartu domino yang ada di depannya ikut terjatuh semua tanpa terkecuali. Selain kartu domino, bisa juga lihat buku-buku yang ada di rak perpustakaan yang berdiri. Ketika ujung rak, ujung buku yang ada di rak tersebut dijatuhkan, maka buku di depannya itu juga ikut jatuh. Ini artinya apa hubungannya dengan induksi matematika? Nah, induksi matematika itu berbicara tentang pembuktian rumus. Kita akan mengecek rumus tersebut itu benar atau tidak untuk semua n bilangan asli. Ini teoremanya mengatakan ini, pembuktian rumus atau sifat Sn, S itu deret ke n berlaku untuk semua bilangan asli n. Jadi pembuktian ini berlaku untuk semua bilangan asli. Ingat, bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan induksi matematika dapat dikerjakan dengan dua langkah sebagai berikut. Jadi untuk mengecek suatu rumus benar atau tidaknya itu dengan membuktikan dua langkah, Ketika dua langkah tersebut terbukti benar semua atau terbukti semua, maka rumus Sn yang ada atau rumus deret itu benar untuk semua n bilangan asli. Akan tetapi ketika kita tidak bisa menunjukkan dua langkah tersebut atau salah satu di antara dua langkah tersebut kok ada yang salah atau tidak tepat, maka rumus tersebut dapat dikatakan tidak benar atau salah ya. Penunjukannya dengan apa? Yang pertama dengan menunjukkan bahwa rumus deret ke n itu benar ketika n-nya sama dengan 1. Dan yang kedua itu dengan menunjukkan ketika rumus deret ke n benar untuk n sama dengan k, maka rumus Sn juga benar untuk n sama dengan k plus 1. Atau bisa dikatakan ketika deret ke k itu benar, maka deret ke k ditambah 1 juga benar. Langsung saja kita ke latihan soalnya. Nomor 1. Dengan induksi matematika, buktikan kebenaran rumus berikut berlaku untuk semua n bilangan asli. 4 pangkat 0 ditambah 4 pangkat 1, seterusnya. Sampai sini. Ini soalnya. Kita akan membuktikan rumus ini itu benar enggak? Rumus 1/3 dikalikan 4 pangkat n kurangi 1, apakah hasil penjumlahan dari 4 pangkat 0 ditambah 4 pangkat 1 sampai ditambah 4 pangkat n dikurangi 1. 4 dipangkatkan n dikurangi 1. Nah, di induksi matematika kita mengenal yang namanya barisan dan deret. Ini materi SMP kelas 8. 4 pangkat n-1 itu merupakan rumus baris atau biasa disimbolkan dengan UN. Dan sepertiga dikalikan 4 pangkat n dikurangi 1 itu rumus deret atau biasa disimbolkan dengan Sn. Ini baris, ini deret. Baris pertama, ini baris kedua, baris ketiga.
Nah, untuk mencari baris ke ini setelah 4 pangkat 4 hasilnya itu 4 pangkat berapa, itu bisa menggunakan rumus UN. Tinggal ganti N-nya. Lanjut ke pembahasannya, kembali lagi ke pembahasan soal ini. Yang pertama, untuk membuktikan kebenaran dari rumus ini, pertama harus dibuktikan untuk deret ke N benar, untuk N sama dengan 1. Berarti deret pertama nilainya harus 4 pangkat 0 dengan rumus Sn ini. Rumus Sn sama dengan, N di sini kita ganti dengan 1. 4 pangkat 1 itu hasilnya 4. 4 dikurangi 1 itu hasilnya 3. Sepertiga kali 3 hasilnya 3/3 1. Sama dengan 1. Loh, padahal di soal deret pertama itu nilainya 4 pangkat 0. Nah, kita tahu di materi eksponensial kelas 9, sesuatu yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Berarti 4 pangkat 0 sama dengan 1. Terbukti. Nah, ini terbukti ya. Ingat, pembuktian rumus, kebenaran rumus harus dengan 2 langkah. Langkah pertama itu terbukti. Sekarang kita akan menguji langkah kedua. Langkah kedua itu deret K benar, maka deret K tambah 1 juga benar. Nah, pertama dengan mengandaikan. Kok pertama lagi? Andaikan benar untuk N sama dengan K sehingga soalnya kita tulis. Nah, N di sini kita ganti dengan K. 4 dipangkatkan K-1. N yang ini juga harus ganti K. Sudah ya. Ini adalah SK. Andaikan SK benar. Kita andaikan yang ini benar. Akibatnya apa? Akibatnya kita harus membuktikan N sama dengan K plus 1 juga harus benar. Ketika N sama dengan K plus 1 benar, maka terbukti rumus ini benar. Tapi ketika N sama dengan K plus 1 kok salah, maka rumus ini salah. Seperti itu. Setelah itu, kita tulis ini. Soalnya. Dari 4 pangkat 0 sampai 4 dipangkatkan N dikurangi 1. Itu kan sampai ini, sampai sini ya. Setelah N sama dengan K, yang warna hijau ini itu sampai dengan N sama dengan K. Selanjutnya, setelah N sama dengan K, angka setelah K, karena berbicara dengan bilangan asli, tentang bilangan asli, maka selisihnya 1. Setelah K, itu berapa? Ya, K plus 1. Contohnya, setelah 2 berapa? Ya, 3. Setelah 4 berapa? 5. Setelah 8 berapa? 9. Berarti setelah K berapa? Kayak K plus 1. Maka rumus UN, ini kan setelah UN sama dengan K, sekarang UN sama dengan UK plus 1. Maka yang ini, rumus UN ini, N di sini, yang ini, itu diganti dengan K plus 1. Sehingga hasilnya 4 dipangkatkan K plus 1 dikurangi 1. Ini. Karena penjumlahannya dari 4 pangkat 0 sampai 4 pangkat K plus 1, 4 pangkat 0 dijumlahkan terus sampai dengan 4 sampai dengan 4 pangkat N sama dengan K.
Kemudian sampai sama dengan N sama dengan K plus 1. Karena sampai K plus 1, maka rumus deretnya juga harus sampai K plus 1. Kalau yang ini hanya sampai N sama dengan K, yang warna merah ini, yang ini harus sampai dengan K plus 1. Nah, N di sini kita ganti dengan K plus 1. Loh, yang warna hijau ini hilang kemana? Yang warna hijau di sini dikatakan yang warna hijau nilainya akan sama dengan yang warna merah. Maka yang warna hijau di sini Kak Zulfah ganti dengan yang warna merah, nilainya sama. Nah, yang ini K plus 1 ini di dalam kurung dikurangi 1. Kurungnya kita buka. Plus 1 min 1 hasilnya 0. K ditambah 0 hasilnya K. Sisanya tinggal 4 pangkat K. Kita akan membuktikan dua ruas ini nilainya harus sama. Nah, dari sini ke sini didistributifkan. Sepertiga dikalikan 4 pangkat K, hasilnya 4 pangkat K per 3. Sepertiga dikalikan negatif 1, hasilnya negatif sepertiga. 4K-nya tetap. Nah, yang ini 4 dipangkatkan K plus 1, itu artinya 4K dikalikan, 4 pangkat K dikalikan 4 pangkat 1. Ini materi eksponensial. 4 pangkat 1 nilainya 4. Nah, yang sebelah sini, ruas sebelah kanan, itu didistributifkan. Sepertiga dikalikan 4 pangkat K dikalikan 4. Maka hasilnya 4 per 3 dikalikan 4K min sepertiga. Nah, belum terlihat sama ya, padahal ini nilainya sudah sama, tapi masih belum terlihat sama, masih agak samar. Kita jelaskan agar lebih jelas. Ada 4K, ada 4K, kita operasikan. 4 pangkat K per 3, sorry, tadi bilangnya 4K, salah ya. Yang benar 4 pangkat K, kecelidut. Ini kita bisa kita tulis 1 dikalikan 4 pangkat K, kemudian dibagi 3. Nah, 4 pangkat K di sini, itu bisa kita operasikan dengan 3 bagi 3. 3 bagi 3, 1. Ini bisa hilang menjadi 1. 1 kali 4 pangkat K, hasilnya 4K. Jadi nilai yang di sini dengan yang di sini nilainya itu sama. Sepertiganya ditulis kembali. Yang ini bisa ditulis seperti ini. 4 kalikan 4 pangkat K per 3. Nah, yang di sini, ini juga masih belum jelas. Ada 4K per 3. Ada 4 pangkat K per 3, ada 4 pangkat K per 3. Koefisiennya 1 sama 3, bisa kita jumlahkan. 1 tambah 3, 4. 4 dikalikan 4 pangkat K per 3 dikurangi sepertiga. Sama kan? Ternyata ruas sebelah kiri dengan ruas sebelah kanan nilainya sama. Maka rumus ini itu benar untuk semua N bilangan asli. Karena pertama kita telah berhasil membuktikan Sn benar untuk N sama dengan 1. Dan yang kedua, ketika SK benar maka SK plus 1 juga benar. Ini terbukti benar semua. Maka nomor 1, rumus nomor 1 ini benar. Lanjut ke soal nomor 2. Ini soalnya. Oke. Langsung kita jawab. Pertama,
Kita cari rumus UN sama SN. UN itu baris, rumusnya ini. Setengah N dikalikan N plus 1. Kemudian SN itu deret. Deretnya ini. Oke. Pertama kita harus membuktikan SN benar untuk N sama dengan 1. Berarti rumus ini, rumus SN, rumus deret ini, N-nya kita ganti dengan 1. Apakah hasilnya deret pertama itu sama dengan 1? Di sini kan deret pertama nilainya 1. Kita buktikan. N-nya kita ganti dengan 1. Sudah. Ini. 1 ditambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 1/6 kali 1, 1/6. 2 kali 3, 6. 6/6. Hasilnya berapa? 1. Terbukti benar. Sama nilainya. Deret pertama nilainya 1. Pembuktian yang kedua. Ketika deret ke K benar, maka deret K plus 1 juga benar. Andaikan benar untuk N sama dengan K. Ini rumusnya kita tulis, soalnya kita tulis kembali. N di sini kita ganti dengan K. Ya. Maka harus berakibat pada K plus 1 juga benar. Kita tulis. Nah, yang warna merah ini itu sampai dengan N sama dengan K. Kemudian yang selanjutnya rumus ini, UN ini, rumus UN yang ini, itu ketika N-nya itu sama dengan K plus 1. Nah, ini ya. Dengan menggunakan rumus UN, N-nya ganti N sama dengan K plus 1 diperoleh ini. Karena penjumlahan dari baris pertama tambah baris kedua tambah baris ketiga sampai baris ke K plus 1, maka rumus deretnya juga harus sampai K plus 1. Rumus deret di sini, N di sini, N-nya kita ganti dengan K plus 1. Jadi seperti ini. Bentuknya seperti ini. Yang 1, 3, 6 sampai sini, yang warna merah ini, itu Kak Zulfah ganti dengan yang ini. Diperoleh dari mana? Dari sini. Penjumlahan baris pertama sampai baris N sama dengan K itu kan nilainya sama seperti ini. Jadi bisa kita ganti. Ini untuk baris N sama dengan K plus 1, N sama dengan K plus 1. Ini juga. Nah, pindah di sini. Karena ini angkanya panjang ya, detail, Kak Zulfah untuk perhitungan kedua ruasnya dengan cara hitung pisah. Pertama dengan cara membuktikan salah satu ruas, Kak Zulfah mulai ke perhitungan ruas sebelah kiri, kemudian ke ruas sebelah kanan. Kita mulai dari ruas sebelah kiri terlebih dahulu. Ruas sebelah kiri yang sebelah sini. Oke, kita hitung. Nah, ini K plus 1 plus 1. Kurung yang warna hijau ini kita buka. 1 dan 1 ini bisa dijumlahkan menjadi 2. Nah, di sini ada K plus 1 dikalikan dengan K plus 2. Sama. Kak Zulfah jelaskan salah satu. K kali K, K pangkat 2. K kali 1, K. K kali 2, 2K. 1 kali 2, 2. Ini dengan sifat distributif perkalian. Setelah itu, distributifkan lagi. Sebelum didistributifkan, ini ada K, ada 2K. Koefisien di depan K, itu ini nilainya 1. 1 tambah 2, 3. 3K. Nah, ini didistributifkan. 1/6K dikalikan K pangkat
2. Hasilnya 1/6 K pangkat 3. Ini kali ini hasilnya ini. 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 Setelah itu, kita samakan yang variabelnya sama, kita dekatkan. Bukan kita samakan, kita dekatkan yang variabelnya sama. K pangkat 3 hanya ada 1. K pangkat 2 ternyata ada 2. 3/6 K pangkat 2. Nah, penyebutnya kita samakan 6 semua ya, untuk memudahkan perhitungan. Setengah K pangkat 2 itu nilainya akan sama dengan 3/6 K pangkat 2. Nah, di sini 2 biar jadi 6 dikalikan 3. 2 kali 3, 6. Karena 2 penyebutnya dikalikan 3, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 3. 3 kali 3, 3. Kemudian ini, tulisannya di sini. Dan yang ini berubah menjadi ini. Ini ya. 2 biar jadi 6 kalikan 3. Maka 3 juga harus dikalikan 3, jadinya 9. Sudah. Nah, seluruh ruas ini dikalikan dengan 6, sehingga hasilnya ini. Kan 1/6 dikalikan 6 hasilnya 1. 6/6 kalikan 6 hasilnya 6. 11/6 kalikan 6, 11. 1 kalikan 6, 6. Ruas kiri sudah. Sekarang ruas kanan. Jadi goal dari pembahasan soal nomor 2 ini, yang langkah kedua atau step kedua, itu kita harus membuktikan bahwa ruas kiri itu nilainya akan sama dengan ruas kanan. Ruas kanan ini, kurung yang ini kita buka ya, 1 tambah 2 hasilnya 3. Yang ini kita buka, kurung ini buka, 1 tambah 1 hasilnya 2. 1/6 dikalikan K plus 1 dikalikan K plus 2 dikalikan K plus 3. K plus 1 dikalikan K plus 2 hasilnya sama seperti pembahasan di ruas kiri. Ini. Kemudian yang ini, hasil dari K plus 1 dikalikan K plus 2, itu kita kalikan lagi dengan K plus 3. Ini. K plus 2 kali K plus 3, K pangkat 2 dikalikan K, hasilnya K pangkat 3, 3K dikalikan K, 3K kuadrat, 3K kalikan 3, 3K ini, 2K dikalikan K, 2 kali K, hasilnya 2K, 3K, sekarang ini, K kuadrat kalikan 3, 3K kuadrat, 3K kalikan 3, 9K, 2 kali 3, 6. Yang sama, yang variabelnya sama kita dekatkan. Ini sama ini. Yang ini sama ini. Kita jumlahkan. 3 tambah 3, 6. 2 tambah 9, 11. Nah, karena ruas sebelah kiri tadi dikalikan dengan 6, maka ruas sebelah kanan dikalikan dengan 6. Cukup 1/6 dikalikan serangkaian ini dikalikan 6. Maka 1/6 kali 6, 6/6, 6/6 berapa? 1. Hasilnya angka yang ini. Ternyata sama nilainya ruas sebelah kiri sama dengan ruas sebelah kanan. Karena berhasil membuktikan langkah pembuktian pertama dan kedua, maka soal nomor 2 rumusnya benar atau berlaku untuk semua n bilangan asli. Kita lanjut ke soal nomor 3. Beda lagi nih variasi soalnya. Dengan induksi matematika, buktikan kebenaran rumus berikut berlaku untuk semua n bilangan asli. Sigma n I sama dengan 1
Kalikan 5i-2 sama dengan setengah N dikalikan 5N plus 1. Ya, rumus barisnya atau rumus UN-nya sama dengan 5i-2. Dan rumus deretnya atau SN-nya ini. Maka kita harus, untuk memudahkan ini, kita cari nilai suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, sampai suku ke N. Menggunakan rumus baris UN, I kita ganti dengan 1 hasilnya 3. Ketika I-nya ganti dengan 2, hasilnya 8. Ketika I-nya ganti dengan 3, hasilnya 13. Ketika I-nya ganti dengan N, hasilnya 5N-2. Maka diperoleh seperti ini baris dan deretnya. Oke, berhubung baterai laptop hampir habis, Kak Zulfah ambil charger terlebih dahulu. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan pembahasan mengenai soal-soal matematika. Nah, jika ada yang kurang paham, itu bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti Kak Zulfah bahas soalnya atau kurang pahamnya di mana. Yang pertama, lanjut ya. Pertama kita harus membuktikan Sn atau deret ke N itu benar untuk N sama dengan 1. Jadi deret pertama apakah nilainya 3? Ketika rumus dari deret Sn, N-nya kita ganti 1. Ini, N di sini kita ganti dengan 1. 5 kali 1, 5. 5 tambah 1, 6. Setengah kali 1, 1. Setengah kali 6. Hasilnya 6 per 2. 6 per 2 berapa? 3. Apakah nilai deret pertama itu 3? Ternyata sama, nilai deret pertama itu 3. Maka terbukti, langkah pembuktian pertama terbukti. Sekarang kita akan ke langkah pembuktian kedua. Deret K benar, maka deret K ditambah 1 juga harus benar. Nah, andaikan benar untuk N sama dengan K, sehingga ini kita tulis terlebih dahulu. N di sini, yang ini kita ganti dengan K. Oke? Berakibat pada apa? Pada N sama dengan K plus 1 juga harus benar. Jadi kita akan membuktikan ketika N sama dengan K plus 1, rumus ini benar. Ketika kok tidak terbukti, maka rumus ini dapat dikatakan salah. Tapi kalau ini terbukti, itu rumus ini benar. Karena pembuktian pertama itu tadi sudah benar. Wah, sedang azan ya. Sambil kita lanjut ya, nggak apa-apa. Karena nggak bisa dijeda, kita lanjut. Kita tulis dulu. Yang warna hijau ini, penjumlahan dari baris pertama, baris kedua, baris ketiga, sampai baris ke N sama dengan K. Kemudian yang ini, itu ketika N-nya sama dengan K plus 1. Dengan cara apa? Dengan cara rumus UN. Yang ini. Oh, yang ini ya, yang UN yang ini. N di sini kita ganti K plus 1. Karena penjumlahan dari baris pertama sampai baris K plus 1, maka rumus deretnya juga harus sampai K plus 1. N di sini, N yang ini, kita ganti dengan K plus 1.
Sudah seperti itu, paham? Oke, ketika paham kita lanjutkan. Yang warna hijau itu nilainya sama dengan yang warna merah. Maka yang warna hijau di sini Kak Zulfah ganti dengan yang warna merah karena nilainya sama. Artinya yang warna hijau itu artinya apa? Yang warna hijau itu artinya penjumlahan dari baris pertama sampai baris N sama dengan K. Atau bisa dikatakan dengan deret atau SK. Deret K sampai deret K. Oke, yang ini didistributifkan ya. Oh, belum didistributifkan ternyata. Oh, ini nih yang sudah 5 kali K. 5K, 5 kali 1, 5 plus 1. Ini di ruas sebelah kiri. Juga didistributifkan 5 kali K. Hasilnya 5K. 5 kali 1, 5. Terus min 2. Yang ini 5 tambah 1. Hasilnya 6. Ini langsung 2 ruas dibuktikan secara bersamaan. Nah, ini didistributifkan setengah kali 5K kuadrat. Hasilnya 5 per 2K kuadrat. Setengah kali K setengah K. 5K. Terus 5 dikurangi 2 hasilnya 3. Yang ini dulu. K dikalikan 5K. 5K kuadrat. 1 kali 5K. 5K. K dikalikan 6. 6K. 1 kali 6. 6. Seluruh ruas ini dikalikan dengan 2. 5 per 2 kali 2, 5. Setengah kali 2, 1. 5 kali 2, 10. 3 kali 2, 6. Setengah dikalikan ini, dikalikan 2. 2 per 2, 1. Berarti 1 kali ini hasilnya. Apakah ruas kiri sama dengan ruas sebelah kanan? Di ruas sebelah kiri kita punya 5K kuadrat, di ruas kanan juga ada 5K kuadrat. Yang variabelnya sama bisa dijumlahkan. Ada K ditambah 10K, hasilnya 11K. 5K tambah 6K juga 11K. Ternyata nilainya sama. Ada 6, ada 6. Terbukti. Terbukti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi untuk soal nomor 3, soal nomor 3 benar untuk semua N bilangan asli. Soal nomor 4. Dengan induksi matematika, buktikan kebenaran rumus 7 pangkat N dikurangi 1 habis dibagi 6 untuk semua N bilangan asli. Caranya seperti tadi. Yang pertama, kita harus membuktikan untuk N sama dengan 1 itu habis dibagi 6. Ini rumusnya 7 pangkat N dikurangi 1. N ini kita ganti dengan 1. 7 pangkat 1 itu hasilnya 7. 7 kurangi 1, 6. Apakah 6 habis dibagi 6? Ternyata 6 dibagi 6 itu 1, dalam artian habis dibagi 6. Terbukti untuk N sama dengan 1 itu habis dibagi 6. Langkah pertama terbukti. Sekarang kita ke langkah pembuktian kedua. Kita harus membuktikan untuk deret K benar, maka deret K ditambah 1 juga benar. Andaikan benar untuk N sama dengan K sehingga, andaikan benar ya, 7 pangkat K min 1, N di sini kita ganti dengan K. Sama dengan 6X. Karena kita andaikan benar, maka angka di sini harus kita kasih angka 6. 6 dikalikan X, di mana X adalah sembarang bilangan asli. Karena apa? Ketika ada 6, otomatis angka ini itu kelipatan 6. Dan nggak mungkin 0, karena bilangan asli dimulai dari 1. Ketika angka tersebut kelipatan 6, otomatis atau
ya otomatis angka tersebut itu bisa dibagi 6 gitu. Intinya itu. Nah, ini SK sudah benar ini. Maka SK plus 1 juga benar. Kita akan membuktikan N sama dengan K plus 1 juga harus benar. Kita punya 7 pangkat N min 1. N di sini kita ganti K plus 1. 7 dipangkatkan K plus 1. Materi eksponensial, matematika kelas 9. 7 dipangkatkan K plus 1 itu artinya 7 pangkat K dikalikan 7 pangkat 1. 7 pangkat 1 itu nilainya 7. Nah, Kak Zulfah, ini yang dikasih warna merah. Ditambahi dengan angka minus 7 plus 7. Karena apa? Untuk memudahkan perhitungan. Ini kan negatif 7 ditambah 7 hasilnya 0. Kembali lagi sama seperti soalnya. Ya kan? 7 pangkat 1, 7 ini. Kemudian, nah, menggunakan sifat distributif. Ini ya. Ada 7, ada 7. 7-nya kita keluarkan. 7 dikalikan berapa biar hasilnya 7 kali 7K. Berarti dikalikan 7K. 7 dikalikan berapa biar hasilnya negatif 7. Berarti dikalikan dengan negatif 1. 7 kali 7K. 7 dikalikan 7 pangkat K. Mohon maaf, kecelidot. Bukan 7K, tapi 7 pangkat K. Hasilnya ini. 7 dikalikan negatif 1, negatif 7 hasilnya ini. Kemudian yang ini, 7 dikurangi 1, 6. Wah, ada apa ini? Kak Zulfah warnai coklat ini beda lagi. Yang warnai coklat, ini kita bisa diganti dengan 6X di pembuktian yang sebelumnya. N sama dengan K. Diganti dengan 6X. Artinya apa? Yang ini bisa ditulis 7 dikalikan 6 kalikan X. Dengan menggunakan sifat komutatif perkalian, intinya itu posisinya dibalik. 7 sama 6 ini posisinya bisa dibalik. Nah, menjadi 6 dikalikan 7X tambah 6. Ada 6, ada 6. Kita keluarkan 6-nya. 6 dikalikan berapa biar hasilnya 6 dikalikan 7X. Berarti 6 kali 7X. 6 dikalikan berapa biar hasilnya 6. 6 kalikan 1. Seperti itu ini hasilnya. Karena di sini sudah ada angka 6, mengindikasikan angka ini kelipatan 6, di mana X ini bilangan asli. Karena ini kelipatan 6, otomatis habis dibagi 6. Maka pembuktian langkah kedua ini terbukti. Terbukti ya. Terbukti. Maka rumus 7 pangkat N, kemudian dikurangi 1, itu habis dibagi 6, itu benar untuk semua N bilangan asli. Soal selanjutnya. Soal terakhir ya. Soal terakhir sepertinya. Dengan induksi matematika, aku buktikan kebenaran rumus berikut berlaku untuk semua N bilangan asli. Oke, kita buktikan. N kurang dari atau N lebih kecil dari 2 pangkat N. Menjawabnya, yaitu yang pertama, untuk N sama dengan 1. Apakah rumus ini benar? Ketika N-nya kita ganti 1. N ganti 1, 2 pangkat N menjadi 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu nilainya 2. Apakah 1 lebih kecil daripada 2? Iya, 1 itu nilainya lebih kecil dari 2. Maka terbukti benar. Langkah yang kedua. Ketika deret ke K benar, maka deret K plus 1 juga benar. Berarti andaikan benar untuk N sama dengan K sehingga K lebih kecil dari 2 pangkat K adalah benar untuk K bilangan asli.
Ini kita katakan benar. Dan bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Coba kita pakai bilangan asli terkecil. K, misalnya K-nya 1, maka 2 pangkat K di sini. Itu 2 pangkat 1, 2 pangkat 1, 2. 1 lebih kecil dari 2. Itu sudah benar. Ke angka yang lebih besar, misalnya 10. K-nya itu 10. 10 itu lebih kecil dari 2 pangkat 10. Ya benar, karena 2 pangkat 10 itu nilainya luar biasa. 2 kali 2 kali 2 sampai 10 kali. 2-nya ada 10. Berarti semakin besar angkanya, nilainya ini itu semakin terbukti valid ya, semakin terbukti benar. Karena ini benar, maka untuk n sama dengan K plus 1 juga harus benar. Maka N di sini kita ganti dengan K plus 1. Jadi K plus 1 kurang dari 2 dipangkatkan K tambah 1. Nah, 2 pangkat K plus 1 itu artinya 2 pangkat K dikalikan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 nilainya itu 2. Biar memudahkan perhitungan, kedua ruas Kak Zulfah tambahkan dengan negatif 2. Sudah seimbang ya, karena ruas kiri tambahkan negatif 2, ruas sebelah kanan tambahkan negatif 2. 1 ditambah negatif 2, negatif 1. Nah, yang ini ada 2, ada 2. 2-nya kita keluarkan. Biar hasilnya ini 2 dikalikan berapa? Biar hasilnya 2 pangkat K dikalikan 2, maka dikalikan dengan 2 pangkat K. 2 dikalikan berapa? Biar hasilnya negatif 2, yaitu 2 kalikan negatif 1. Ini sifat distributif perkalian. Setelah itu, negatif 1 ini pindah ruas. Di ruas sebelah kiri nilainya negatif, pindah ke kanan jadi positif. K itu lebih kecil dari 2 dikalikan 2 pangkat K dikurangi 1 tambah 1. Ya sudah. Ini pasti lebih kecil, nilainya sudah benar. Ini sudah terbukti benar. Karena pembahasan yang tadi ini. Semakin besar nilai K-nya, maka ini juga semakin besar. Untuk K semua bilangan asli. Nah, yang ini belum, apalagi ini ya. K lebih kecil dari 2 pangkat K. Ini sudah 2 kali lipatnya 2 pangkat K. Masih ditambah 1. Pasti nilainya lebih besar. Akan tetapi untuk lebih, lebih valid, ini validnya seharusnya belum keluar ini, kata-kata valid. Kita cek validitas dengan bilangan asli terkecil. K-nya itu 1. Kita cek ketika K-nya 1. K-nya kita ganti 1. 2 pangkat 1 itu 2. 2 kurangi 1, 1. 1 kali 2, 2. 2 tambah 1, 3. Apakah 1? Nah, 1 lebih kecil dari 3. Iya, 1 itu lebih kecil dari 3. Benar kan? Valid kan? Maka terjawablah sudah atau terbuktilah sudah rumus N kurang dari 2 pangkat N itu benar dan berlaku untuk semua N bilangan asli. Seperti itu. Nah, karena di 5 contoh soal ini terbukti semua ya. Ini terbukti semua, alhamdulillah. Kapan-kapan Kak Zulfah kasih contoh yang tidak terbukti. Oke? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, like, share, subscribe, dan komen. Terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya.